Kaisar Naga Abadi Chapter 1111 Bahasa Indonesia. 1111 Pengorbanan jutaan tahun dimulai. Sang komandan tidak terkalahkan. Komandannya perkasa. Komandan perkasa Ming. Pada awalnya, Taising dan yang lainnya lah yang berteriak. Belakangan, petugas penegak hukum lainnya di Balai Penegakan Hukum juga mulai berteriak. Lu Ming mengangkat tangannya dan semua orang terdiam. Saudara-saudara dari Angkatan Darat Penegak Hukum, saya berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, munculnya 9 bendera penegak hukum juga merupakan bentuk pencegahan. Komandan Ming, kamu terlalu baik. Andalah yang membiarkan pasukan penegak hukum kami mengangkat kepala dan menghembuskan nafas yang menyesakkan di hati kami. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Benar, kami harus berterima kasih. Yang lain ikut-ikutan. Semua orang terlalu sopan. Karena semua orang ada di sini hari ini, saya akan mentraktir semua orang. Mari kita bersenang-senang. Taising, bawalah beberapa saudara dan belilah anggur dan makanan. Lu Ming mengeluarkan beberapa batu kasar dan menyerahkannya untuk mengikat Sing. Baiklah. Taising mengambil batu mentah itu dan segera membawa beberapa orang keluar. Saat ini, kerumunan di langit juga bubar satu persatu. Tidak lama kemudian, mereka semua sudah pergi. Namun kejadian hari ini menyebar seperti badai. Kali ini, tidak sama dengan masalah keluarga Huang terakhir kali. Terakhir kali, keluarga Huang hanya menarik perhatian segelintir orang dan menjadi topik perbincangan usai minum teh dan makan. Kali ini, melawan faksi Tuan, faksi pedang bela diri surgawi. Tentu saja hal itu menimbulkan keributan. Adapun Komandan Minglu yang hebat, reputasinya begitu besar sehingga beberapa orang bahkan menilai dia sebagai komandan pasukan penegak hukum yang paling hebat dalam 30.000 tahun. Segera, Taising membeli makanan dan anggur dalam jumlah besar. Perjamuan diadakan di Aula Penegakan Hukum, dan ada lebih dari 1.000 tentara penegak hukum minum dan mengobrol di Aula Penegakan Hukum. Mereka hanya berangkat larut malam. Taising, ada 500.000 batu mentah di sini. Ambil dan bagikan dengan saudara-saudaramu. Setelah anggota Balai Penegakan Hukum lainnya pergi, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya untuk mengikat Sing. Komandan, kamu tidak bisa melakukan itu. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkan ini. Kami tidak memberikan kontribusi apapun. Taising melambaikan tangannya. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Meski miskin, mereka tetaplah orang yang berprinsip. Ambil. Jika kalian tidak mendukungku dari belakang, orang-orang dari faksi pedang bela diri surgawi tidak akan takut pada kami. Ambil dan bagilah. Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan untuk mengikat Sing dan kembali ke kamarnya sendirian. Dia menutup pintu dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu permata mentah muncul di depan matanya. Totalnya 3 juta. Inilah waktunya untuk menerobos ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Dengan berpikir, garis keturunan 9 naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menelan 100.000 batu permata mentah. Dia mulai menyempurnakannya. Saat batu permata mentah dimurnikan terus-menerus, tingkat budidaya Lu Ming meningkat pesat. Alam dewa spiritual tingkat kedua tahap akhir, puncak alam dewa spiritual tingkat kedua, dan dia mulai berjuang untuk alam dewa spiritual tingkat ketiga. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah memurnikan 3 juta ori rock, inti penting dalam tubuh Lu Ming melonjak tanpa henti, seolah-olah ada naga sejati yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum di tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum perlahan menjadi tenang. Saya akhirnya mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga. Namun, saya juga telah menggunakan ke-3 juta batu mentah tersebut. Lu Ming membuka matanya, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Konsumsinya sangat besar, begitu pula keuntungannya. Hanya dalam 3 hari yang singkat, kultivasi Lu Ming telah meningkat dari alam dewa spiritual tingkat kedua menengah ke alam dewa spiritual tingkat ketiga awal. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Lu Ming lebih percaya diri dengan kompetisi yang akan berlangsung lebih dari 10 hari kemudian. Sudah hampir 2 tahun sejak Kaisar Bela Diri Di Yi menyegel Sekte Jimat-Jimat. Sekte Jimat-Jimat hanya dapat bertahan selama 5 tahun. Tinggal 3 tahun lagi. Bisakah aku melawan Di Yi saat itu? Petik 2. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Sekte Jimat-Jimat.
Memikirkan hal ini, dia merasa sangat stres. Terlalu sulit untuk mencapai level di mana dia bisa bertarung melawan Di Yi dalam 3 tahun tersisa. Menurut kemajuan Luming saat ini, itu hampir mustahil. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Luming hanya bisa maju dengan sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik. Dia meregangkan punggungnya dengan malas. Tulangnya Sun bergetar dan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Luming berdiri dan berjalan keluar. Di hari-hari berikutnya, Luming kembali ke ketenangan sebelumnya. Selain berkultivasi setiap hari, dia akan berkeliling kota suci. Sejak kejadian di faksi pedang bela diri surgawi, para murid dari berbagai kekuatan Tuan menjadi lebih patuh di kota suci, terutama di wilayah di bawah yurisdiksi Luming. Mereka tidak berani menyerang orang lain tanpa alasan. Bahkan jika ada dendam, itu akan menentukan siapa yang lebih kuat. Hari-hari Luming agak santai. Sangat cepat, 10 hari telah berlalu. Upacara nasional 1 juta tahun dinasti Sein kuno akan segera dimulai. Selama periode waktu ini, kota suci ini sangat ramai. Luming bisa melihat pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia saat dia berjalan di jalanan. Seniman bela diri dataran utara semuanya tinggi dan kokoh, bahkan sebagian besar perempuan tinggi, senjata yang mereka gunakan adalah gada, palu besar, atau kapak raksasa, semuanya adalah senjata berat dengan aura liar, mereka mengendarai semua jenis tunggangan dan mudah dikenali. Ada juga beberapa seniman bela diri yang memiliki aura suram, baik diisi dengan ki hantu atau ki darah. Siapapun yang melewatinya akan membuat orang merasa dingin. Ini semua adalah ahli bela diri dari dunia bawah tanah selatan. Ada juga beberapa biksu di Kasaya dengan kepala cerah. Mereka jelas adalah biksu suci dari gurun barat. Di sisi lain, Luming tidak bertemu banyak orang dari timur yang tandus. Pada hari ini, upacara pengorbanan jutaan tahun dinasti Sein kuno akhirnya dimulai. Bus, suara mendengung terdengar di langit, bersamaan dengan fluktuasi yang intens. Luming, Taixing, dan yang lainnya keluar dari aula penegakan hukum dan terbang ke udara untuk menonton. Di langit di atas kota suci, awan warna-warni memenuhi udara dan musik surgawi dimainkan. Ruangan itu terus-menerus terdistorsi dalam cahaya warna-warni. Ledakan, ledakan, ledakan. Akhirnya, sebuah platform besar muncul di langit. Platform ini bukanlah emas atau giok. Itu berbintik-bintik dengan cahaya warna-warni, dengan naga dan burung phoenix sejati menari di udara, dan binatang dewa seperti kilin berjalan-jalan. Tentu saja, itu tidak mungkin nyata, tetapi dibentuk oleh sebuah formasi. Kemudian, meja dan kursi muncul di sisi timur dan barat peron. Meja dan kursi terbuat dari batu giok halus, dengan ukiran pola naga dan phoenix. Mereka sangat mewah, dan jumlahnya banyak. Sekilas, jumlahnya lebih dari 10.000. Semuanya melayang di udara di atas kota suci. Setelah meja dan kursi di sisi timur dan barat muncul, sebuah tangga giok muncul di utara. Ada 99 anak tangga, dan itu miring ke atas. Di ujung tangga, sebuah altar kuno besar muncul. Altar itu kuno dan berat, seolah-olah telah melewati perubahan waktu. Tingginya 10.000 meter dan menghilang ke dalam awan. Kaisar bijak telah turun. Tiba-tiba terdengar suara dari istana. Suara itu menggelinding dan menyebar ke seluruh kota suci. Musik surgawi memenuhi istana saat cahaya suci memenuhi udara dan membubung ke langit. Kemudian, sekelompok orang terbang ke udara. Pria di depan mengenakan jubah emas yang disulam dengan pola raja manusia yang berpatroli di dunia. Dia tampak berusia 50-an. Dia memiliki sosok yang tinggi dan kokoh, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci. Matanya penuh bintang, dan dia penuh keagungan. Ini adalah Xie Qitian, Kaisar Suci saat ini, keberadaan yang menakutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1112 Bahasa Indonesia. 1112 Pertemuan Para Kaisar. Selain Xie Qitian, ada dua pria tua berambut putih. Mereka tampak biasa saja, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Luming telah melihat aura itu lebih dari sekali. Aura seorang kaisar. Kedua lelaki tua di samping Xie Qitian juga seorang kaisar. Dengan Xie Qitian, keluarga kerajaan memiliki 3 kaisar. Benar-benar menakutkan. Ini hanya di permukaan saja. Luming tidak percaya bahwa tidak ada penguasa tersembunyi di keluarga kerajaan.
Ada rumor di dunia bahwa Kaisar Suci lama dari dinasti Suci kuno mungkin belum mati. Dinasti Sein kuno memang merupakan kekuatan kuno yang telah ada selama jutaan tahun. Meskipun lemah, ia memiliki fondasi yang dalam yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Overlord lainnya. Di belakang Xie Qitian dan kedua lelaki tua itu, ada lebih dari 10 pria dan wanita. Semuanya berpenampilan seperti naga dan burung phoenix, naga di antara manusia. Yang lebih tua sudah berusia parubaya, sedangkan yang termuda tampak berusia 20-an. Total ada 15 orang, dan mereka adalah anak-anak Kaisar Suci saat ini, pangeran dan putri dari dinasti Suci kuno. Terima kasih, Nianjun. Lu Ming terkejut. Di antara kerumunan, dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Xie Nianxing. Namun, dia lebih dingin dan lebih suci dari Xie Nianxing. Dia seperti dewi yang tidak bisa diganggu-gugat, tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Selain Xie Nianjun, ada seorang wanita berusia 20-an. Dia berada di masa jayanya dan sangat cantik. Meskipun wanita ini tidak terlihat seperti Xie Nianjun atau Xie Nianxing, dia tetap cantik langka. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Wanita ini pasti putri lainnya, Xie Nianlin. Namun, dia tidak melihat Xie Nianxing. Ini hari yang penting, tapi dia tidak membiarkan King kecil muncul. Dia benar-benar tidak memperlakukan King kecil seperti anaknya sendiri. Lu Ming mengepalkan tangannya. Selain itu, dia juga melihat Xie Zhen dan pangeran ke-10, Xie Yan. Lu Ming belum pernah melihat pangeran lainnya sebelumnya. Setelah para pangeran dan putri, ada beberapa selir, bangsawan dan pejabat, serta beberapa penggarap kuat dari dinasti Sein kuno. Ribuan orang melayang ke udara dan mendarat di peron. Kaisar bijak telah turun. Para tamu, silakan duduk. Itu adalah suara yang sama lagi, menyebar ke seluruh kota suci. Orang yang mengirimkan suara itu pastinya adalah sosok tingkat maha tinggi. Begitu dia selesai berbicara, terdengar tawa keras. Haha, apakah istana Yin yang kita yang pertama tiba? Petik 2. Seorang lelaki tua kekar berambut putih yang mengenakan jubah bermotif ikan Yin yang berjalan di udara bersama sekelompok orang. Aura lelaki tua ini sangat menakutkan dan kekuatannya menekan dunia. Kaisar, ini kaisar yang lain. Penguasa Yin Yang dan murid-muridnya di istana Yin yang telah tiba. Suara itu terdengar dan menyebar ke seluruh kota suci. Saya ingin tahu berapa banyak pukulan besar yang akan terjadi hari ini. Di samping Lu Ming, Taixing dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mata mereka bersinar. Istana Yin Yang juga merupakan kekuatan tuan di benua tengah. Itu sama kuatnya dengan Sekte Pedang Surgawi. Saudara Yin Yang, silakan duduk. Xie Qitian mengangkat tangannya. Terima kasih saudara. Penguasa Yin yang menangkupkan tinjunya dan memimpin para ahli istana Yin yang ke meja terdekat. Kaisar Iblis Gunung Tianyao telah tiba. Segera, kekuatan besar lainnya tiba. Itu adalah kekuatan tuan dari benua tengah, Gunung Iblis Surgawi. Mirip dengan lembah iblis yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara timur, keduanya merupakan tempat berkumpulnya binatang iblis, yang dipimpin oleh Kaisar Iblis. Kaisar bela diri Yuexin dan murid-muridnya dari Sekte Gunung Terapung telah tiba. Aula Darah Dingin, Istana Matahari Surgawi, koma. Setelah itu, banyak penguasa di benua tengah datang satu demi satu. Setiap pasukan tuan secara pribadi dipimpin oleh seorang kaisar. Segera, lebih dari selusin kaisar muncul di kedua sisi platform di langit. Di kota suci, mata banyak orang berbinar saat mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Berkumpulnya lebih dari selusin kaisar terlalu mengejutkan dan menakutkan. Berapa tahun yang dibutuhkan agar hal ini terjadi? Itu terlalu jarang. Mungkin banyak penguasa telah berkumpul di kota kuno Providence selama pertempuran terakhir Providence, tapi itu terjadi di kota kuno Providence, dan orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Tapi sekarang, ada lebih dari selusin penguasa di depan semua orang. Adapun makhluk tertinggi, jumlahnya lebih banyak lagi. Namun, mereka sepenuhnya dibayangi oleh kecemerlangan kaisar. Selusin penguasa. Kekuatan macam apa ini? Jika mereka bergabung, mereka benar-benar dapat menghancurkan dunia. Surga yang menekan 100 pertempuran tentara surgawi, Kaisar bela diri telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah yang sama.
Ada seorang pria parubaya berbaju hitam berjalan mendekat. Di belakangnya ada sekelompok orang. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi. Aura mereka liar dan semangat juang mereka melonjak. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat kuat, seolah-olah mereka siap untuk pertempuran besar kapan saja. His, orang-orang dari surga yang menekan tentara surgawi ada di sini. Beberapa orang tersentak dan berdiskusi dengan suara pelan. Di benua tengah, tentara surgawi penekan surga adalah satu-satunya kekuatan yang sekuat dinasti Sein kuno. Surga yang menekan tentara surgawi adalah kekuatan yang paling membenci dinasti Sein kuno. Tentara surgawi yang menekan surga dulunya adalah pasukan terkuat dari dinasti Sein kuno. Ada banyak kultivator kuat di dalamnya dan mereka tak terkalahkan. Saat itu, mereka telah membantu dinasti Sein kuno menekan dunia dan semua orang takut pada mereka. Itu dikenal sebagai penindasan surga, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Namun, tentara surgawi penekan surga memilih untuk menyaksikan pertempuran 30.000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, keluarga kerajaan Xie menderita kerugian besar, dan tentara surgawi yang menekan surga mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan keluarga Xie dan mendominasi dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa jika legiun surgawi penekan surga ikut berperang, keluarga kerajaan dan keluarga Xie tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Mereka tidak akan kehilangan kendali atas dunia, dan situasi di benua tengah tidak akan menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Xie menganggap surga menekan tentara surgawi sebagai pengkhianat dan musuh. Dalam 30.000 tahun terakhir, kedua belah pihak telah mengalami banyak perang yang mengerikan. Namun, kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan masing-masing pihak mengalami kerugian, sehingga tidak ada pihak yang dapat berbuat apapun terhadap pihak lain. Yang Potian, salah satu dari 5 prajurit muda teratas, berasal dari surga yang menekan tentara surgawi. Beberapa orang telah menduga bahwa tentara surgawi yang menekan surga tidak akan datang hari ini, tetapi tanpa diduga, mereka datang, dan yang memimpin mereka adalah Kaisar Bela Diri yang terkenal dan tak tertandingi. Mata Xie Qitian bersinar saat dia menatap pertempuran Kaisar Bela Diri. Hari ini, kami adalah tamu. Tolong duduk. Terima kasih kembali. 100 pertempuran yang diucapkan Kaisar Bela Diri dengan santai dan memimpin pasukannya ke tempat duduk di samping. Kaisar dunia bawah ketiga dari dunia bawah selatan telah tiba. Kaisar Buddha yang tidak bisa dihancurkan di gurun barat telah tiba. Pakar dataran utara telah tiba. Yang tertinggi dari Istana Dewa Empirean di wilayah Tandus Timur, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit telah tiba. Kemudian, pengumuman dibuat. Di selatan, Kaisar dunia bawah dari dunia bawah selatan sedang mendekat dengan sekelompok ahli. Di barat, ada seorang biksu tua dengan senyuman penuh kebajikan di wajahnya. Dia mengenakan kasaya sederhana dan tubuhnya ditutupi cahaya kemasan. Sebuah roda cahaya Buddha muncul di atas kepalanya. Ini adalah seorang Buddha, juga dikenal sebagai Kaisar Buddha. Dia adalah seorang kaisar. Adapun dataran utara dan dataran timur Tandus, tidak ada kaisar. Karena dataran utara sama dengan wilayah Tandus di timur, ada beberapa kekuatan besar yang mendudukinya, mereka saling bertarung dan kaisar tidak dapat pergi dengan mudah, jika tidak, musuh mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut. Wang Shengtian, kepala keluarga Wang, dan kepala keluarga Jiang. Mata Luming bergerak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1113 Bahasa Indonesia. 1113 Bab 1113 Langkah Besar. Ada 2 orang dari Istana Surgawi Surga Empirean yang memimpin kelompok itu. Mereka masing-masing adalah kepala klan dari klan Wang dan klan Jiang. Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi masing-masing dipimpin oleh 2 seniman bela diri tertinggi. Semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing, dan kemudian beberapa kekuatan yang lebih kecil, seperti lembah para ahli pengobatan, yang tidak memiliki kedaulatan, juga datang dan mengambil tempat duduk mereka di kedua sisi. Tentu saja, mereka yang bisa duduk di kursi semuanya adalah kekuatan yang memiliki reputasi. Paling tidak, mereka memiliki seniman bela diri tertinggi yang duduk di kursi. Pasukan yang lebih kecil tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi. Setengah jam kemudian, semuanya tiba. Biarkan pengorbanan dimulai. Saat suara itu turun, altar besar itu mulai bersinar. Cahaya tak berujung bermekaran,
menutupi seluruh kota suci. Xie Qitian melangkah keluar dan menaiki 99 anak tangga batu menuju altar. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie, serta para bangsawan dan menteri, semuanya memasang ekspresi serius saat menghadap altar. Adapun semua tokoh kuat di benua hutan belantara surgawi, mereka semua berdiri. Persembahan pertama adalah mempersembahkan korban kepada Kaisar Suci pertama sejak zaman kuno. Xie Qitian berbicara dan membungkuk ke arah altar. Pengorbanan, bukan pada surga, hanya pada leluhur. Seniman bela diri pada awalnya melawan surga dan mengambil nyawa dari surga. Secara alami, mereka tidak akan mempersembahkan korban ke surga. Kaisar suci pertama sejak zaman kuno. Di keluarga kerajaan, semua bangsawan dan menteri mengikuti Xie Qitian dan membungkuk. Adapun orang-orang dari kekuatan lain, mereka hanya melihat dan tidak membungkuk. Jika itu terjadi 30.000 tahun yang lalu, mereka tentu harus memberikan penghormatan. Namun, pada titik ini, kekuatan besar tidak lagi memiliki rasa hormat di hati mereka. Sudah cukup bagus bahwa mereka bisa datang. Tentu saja, tidak ada yang mau memberi penghormatan kepada keluarga kerajaan. Saat Xie Qitian dan yang lainnya membungkuk, seberkas cahaya melonjak ke langit dari altar. Kemudian, sebuah patung muncul. Patung ini adalah Kaisar Suci pertama dari dinasti Suci kuno 1 juta tahun yang lalu. Dia juga orang yang mendirikan dinasti Shang kuno. Setelah itu, Xie Qitian memberikan penghormatan kepada Kaisar Suci kedua dalam sejarah. Di saat yang sama, patung lain muncul. Ini adalah Kaisar Suci kedua dari dinasti Suci kuno. Setelah itu, ritual dilanjutkan. Di altar, patung-patung muncul satu demi satu. Itu semua adalah patung para Kaisar Shang dari dinasti Shang kuno. Aura mengerikan terpancar dari altar. Seolah-olah semua Kaisar Shang sebelumnya telah dihidupkan kembali. Pada akhirnya, ada total 108 patung di altar, mewakili 108 Kaisar Suci yang telah meninggal dunia. Dinasti Shang kuno telah ada selama 1 juta tahun, dan jumlahnya lebih dari 100. Tidak ada patung Kaisar Sage sebelumnya. Apakah Kaisar Sage sebelumnya benar-benar masih hidup? Seseorang mengetahui triknya. Memang benar, tidak ada patung Kaisar Suci sebelumnya. Jika Kaisar Suci sebelumnya sudah meninggal, maka patungnya pasti akan muncul di sini. Namun, fakta bahwa itu tidak muncul sekarang berarti Kaisar Suci sebelumnya masih hidup. Banyak kaisar dari pasukan Tuan memiliki tatapan serius di mata mereka. Meskipun keluarga kerajaan Xie telah melemah dan tidak dapat dibandingkan dengan 30.000 tahun yang lalu, mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Hehe, orang tua itu masih di sini. Kaisar bela diri surga yang menekan 100 pertempuran mencibir. Pengorbanan telah berakhir. Sekarang, berikan aku anggur dan pilnya. Ayo pergi. Suara Xie Qitian terdengar. Dengan lambaian tangannya, ruang itu terbuka, dan altar besar menghilang ke dalam celah itu. Kemudian, meja dan kursi muncul di tempat altar berada. Keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan para menteri semuanya duduk. Beri aku anggur dan pil. Sebuah suara bergema di seluruh area. Musik surgawi mulai diputar lagi, dan pada saat yang sama, kuali besar muncul di istana. Kuali-kuali ini sebesar gunung, dan di bawahnya terdapat laki-laki kekar dan telanjang. Masing-masing dari mereka membawa kuali saat mereka berjalan di udara. Bang, bang, kuali ini sepertinya sangat berat. Dengan setiap langkah yang diambil pria kekar, ruang bergetar, menciptakan lingkaran riak ruang. Sekilas, ada 108 pria kekar yang membawa 108 kuali sebesar gunung. Mereka menginjak udara dan muncul di langit di atas kota suci. Setelah 108 laki-laki kekar, ada 108 perempuan muda. Mereka mengenakan kerudung tipis dan memiliki lekuk tubuh yang anggun. Masing-masing dari mereka adalah wanita cantik dengan kecantikan tiada taraf. Masing-masing dari 108 wanita cantik itu memegang labu emas ungu. Kamu telah dianugerahi anggur roh dan pil roh. Cepat dan ambil lebih banyak. Mata Taising dan yang lainnya bersinar saat mereka menatap ke langit. Menuangkan. Sebuah suara terdengar. Dia, ayo pergi. Teriak para pria berotot itu. Mereka membalik kuali dan menuangkan anggur. Seketika, anggur rohani mengalir keluar dari kuali. Masing-masing kuali itu sebesar gunung,
dan tidak diketahui berapa banyak anggur roh yang dikandungnya. Saat ini, 108 kuali jatuh secara bersamaan, seolah-olah 108 air terjun jatuh dari langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Terlebih lagi, ini semua adalah anggur spiritual, bukan anggur biasa. Mereka dimurnikan dari ramuan spiritual dan sangat berguna untuk budidaya seniman bela diri. Hualala, anggur roh jatuh dari langit, dan aroma anggur yang kaya memenuhi seluruh kota suci. Seseorang bisa mabuk hanya dengan mengendusnya. Haha, ini milikku. Aku juga menginginkannya. Di kota suci, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit dan menggunakan cara mereka untuk menarik anggur spiritual ke pihak mereka. Selama proses ini, seseorang dapat memperoleh anggur roh melalui berbagai cara, tetapi seseorang tidak dapat menyerang atau membunuh orang lain. Kalau tidak, seseorang akan dibunuh tanpa ampun. Ini aturannya. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadap orang lain. Tidak ada yang saling membunuh. Mereka hanya menggunakan metode mereka sendiri untuk mendapatkan anggur rohani. Luming membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ada pusaran di mulutnya. Anggur spiritual di langit berkumpul menjadi aliran sungai dan dia menelannya. Saat wine masuk ke mulutnya, segera berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Efek pengobatan anggur roh ini tidak banyak berguna bagiku. Luming tersenyum dan berhenti menyambar. Meskipun anggur roh ini tidak banyak berguna bagi seniman bela diri Dewa Roh, itu pasti sangat berguna bagi mereka yang berada di bawah alam Dewa Roh. Selain itu, semakin rendah budidayanya, semakin besar efeknya. Mereka yang berada di lautan spiritual dan alam raja pasti bisa meningkatkan budidaya mereka dan memadatkan yuan sejati. 108 kuali sebesar gunung diisi dengan anggur spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka memenuhi langit seolah-olah ada persediaan yang tidak ada habisnya. Hujan deras anggur roh mengguyur seluruh kota suci. Namun, tidak ada satupun setetes pun yang jatuh ke tanah. Semuanya telah dikumpulkan oleh seseorang yang menggunakan ki sejati. Dengan sangat cepat, tidak ada setetes pun anggur roh yang tersisa di langit. Berikan pilnya. Lalu, suara itu terdengar lagi. 108 wanita cantik itu membuka tutup labu mereka dan menuangkannya ke bawah. Tiba-tiba, pil keluar dari labu dan tersebar di seluruh kota suci. Meskipun labu tersebut tidak tampak besar, ruang penyimpanannya seperti cincin penyimpanan. Pil yang tak terhitung jumlahnya disimpan di dalamnya, dan dituangkan ke tanah dalam aliran yang tak ada habisnya. Mata banyak orang berbinar, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengumpulkan pil obat. Luming melambaikan tangannya dan lebih dari 10 pil tersangkut di tangannya. Luming meliriknya dan menyadari bahwa pil ini tidak banyak berguna baginya. Namun, mereka cukup berguna bagi mereka yang berada di bawah level dewa spiritual. Ada berbagai macam pil, termasuk pil untuk penyembuhan, pemulihan esensi sejati, detoksifikasi, dan budidaya. Jumlah pil spiritual seperti itu sangat mengerikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1114 Bahasa Indonesia. 1114 Berapa umurmu? Sungguh langkah yang besar. Luming menghela nafas. Meskipun anggur spiritual dan pilnya tidak berkualitas tinggi, jumlahnya sangat banyak. Ketika jumlah yang begitu mengerikan dijumlahkan, nilainya juga sangat besar. Keluarga kerajaan dan klan Xie juga telah mengerahkan banyak tenaga dan modal untuk upacara pengorbanan ini. Jelas, keluarga kerajaan telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan anggur roh dan pil roh dalam jumlah besar sekaligus. Di udara, orang-orang dari kekuatan besar menyaksikan dengan senyuman tipis. Tidak lama kemudian, semua pil di labu itu tumpah. Pria dan wanita yang kuat membawa kuali dan labu dan terbang kembali ke istana. Setelah itu, gadis-gadis muda yang membawa segala jenis makanan lezat dan anggur terbang keluar istana dan menempatkannya di depan orang-orang dari kekuatan besar. Hahaha, hari ini menandai tahun ke-100.000 sejak berdirinya dinasti suci. Terima kasih telah datang ke sini dan menghabiskan hari ini bersamaku. Ayo, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Xie Qitian mengambil cangkir anggurnya dan minum bersama berbagai kekuatan besar. Setelah itu, Xie Qitian melanjutkan, saya yakin semua orang telah mendengarnya.
Aku mempunyai niat untuk memilih seorang pemuda untuk menjadi suami putriku. Selain itu, semua talenta dari 5 wilayah benua hutan belantara surgawi telah berkumpul di sini. Mari kita berkompetisi. Tidak peduli apakah itu perempuan atau bukan, dia bisa berpartisipasi. Pemenang pertama akan menjadi suami Nianlin. Tentu saja, jika wanita itu memenangkan tempat pertama, suami Nianlin akan terdorong mundur satu tempat. Pada saat yang sama, saya berjanji akan memenuhi salah satu syarat juara kedua dan ketiga. Selama itu sesuai kemampuanku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Selain itu, saya akan diizinkan memasuki aula kuno Saint Emperor untuk bermeditasi dan berkultivasi. Mereka yang berada di peringkat keempat hingga ke-10 juga akan dapat memasuki aula Kaisar Suci kuno. Mereka di sini. Begitu Xie Qitian mengatakan itu, mata banyak orang berbinar. Segmen hari yang paling dinanti akhirnya tiba. Tawaran Xie Qitian terlalu menggiurkan, dan tidak banyak orang yang bisa menolaknya. Hari ini, semua elit benua hutan belantara surgawi berkumpul. Pasti akan ada pertarungan seru. Pertempuran Providence terjadi di kota kuno Providence, dan tidak banyak orang yang melihatnya. Karena itu, tidak banyak orang yang tahu betapa serunya hal itu. Tapi hari ini, dia bisa melihatnya. Selain itu, tidak hanya surga favorit dari benua tengah yang ada di sini hari ini, surga favorit dari bagian bawah selatan, gurun barat, dataran utara, dan tandus timur semuanya berkumpul di sini dan akan ada percikan yang lebih cemerlang lagi. Yang paling penting, banyak jenius terbaik telah memasuki alam dewa spiritual dan akan berjuang untuk posisi paling kuat di alam dewa spiritual. Tidak diragukan lagi ini adalah sesuatu yang dinantikan semua orang. Terutama banyak favorit surga muda, mereka semua mengepalkan tangan, siap memamerkan keahlian mereka. Saudara Xie, bagaimana kita harus bersaing? Kaisar Yin yang dari istana Yin yang bertanya. Ada terlalu banyak favorit surga di sini hari ini. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka satu per satu. Pertama-tama, mereka harus berusia di bawah 30 tahun. Kemudian, mereka harus melewati babak seleksi. Hanya mereka yang lolos seleksi yang bisa mengikuti kompetisi resmi. Ayo pergi, kata Xie Qitian. Dengan lambaian tangannya, 18 jalur yang dibentuk oleh cahaya pelangi muncul di selatan platform. Mereka menyebar dalam bentuk kipas dan panjangnya ratusan mil. Di sebelah utara peron, terdapat meja dan kursi di sisi timur dan barat, dan semuanya dipenuhi orang. Hanya sisi selatan peron yang selalu kosong. Xie Qitian pasti sudah memikirkan rencananya. Pemilihannya sangat sederhana. Setiap orang yang melewati jalan ini akan dianggap telah melewatinya. Kata Xie Qitian. Melewati jalur ini dianggap lulus. Hati banyak orang tergerak ketika mereka melihat ke-18 jalan dengan ekspresi muram. Karena ini adalah seleksi, pastinya tidak akan sesederhana itu. Pasti akan ada kendala dalam perjalanannya. Mereka yang ingin berpartisipasi, masuk melalui pintu itu. Dengan lambaian tangan Xie Qitian, sebuah pintu besar muncul di ujung 18 jalur. Dari pihak keluarga kekaisaran, para ahli terbang menuju pintu dan berjaga di kedua sisi. Hanya dengan memasuki pintu itu seseorang dapat mengikuti seleksi. Ayo pergi. Saya pergi. Seketika, tokoh-tokoh muda terbang keluar dari kekuatan besar. Ada juga sosok-sosok muda yang terbang keluar dari kota suci menuju pintu. Haha, komandan ini akan pergi. Lu Ming tersenyum pada Tai Xing dan yang lainnya. Kamu ikut juga. Komandan, Kaisar bijak mengatakan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Berapa usiamu? Tai Xing dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan curiga. Lu Ming memiliki janggut lebat. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak terlihat berusia di bawah 30 tahun. Dia setidaknya hampir berusia 40 tahun. Terlebih lagi, seniman bela diri menua dengan sangat lambat. Usia sebenarnya Lu Ming bisa mencapai ratusan tahun. Lu Ming sebenarnya ingin berpartisipasi. Jika dia ketahuan mengarang angka, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hei, ada apa dengan ekspresimu? Umurku belum genap 30 tahun. Lu Ming memandang Tai Xing dan yang lainnya dengan jijik. Lalu, dia melangkah menuju pintu besar. Tidak, belum genap 30 tahun. Tai Xing dan lusinan tentara penegak hukum semuanya membuka mata lebar-lebar dan mulut terbuka lebar.
Rahang mereka hampir terkilir, dan itu sungguh sulit dipercaya. Lu Ming melangkah ke pintu masuk utama. Saat ini, sudah ada antrean panjang di gerbang. Lu Ming berdiri dalam barisan di belakang. Lalu, siapa itu? Pria berjanggut besar itu, dia sudah sangat tua, tapi dia masih akan mengantri. Bukankah itu komandan yang dikuasai? Apa yang dia lakukan? Tidakkah kamu mendengar Kaisar bijak mengatakan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi? Komandan aneh ini sungguh berani. Tunggu dan lihat saja. Dia pasti akan diusir nanti. Beberapa orang memperhatikan Lu Ming dan segera mulai berdiskusi. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan tatapan dari sekeliling. Dia berbaris dengan santai. Segera, giliran Lu Ming. Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat lari. Seorang pria kekar yang menjaga pintu menghentikan Lu Ming. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Lu Ming memelototinya. Sebuah kompetisi. Kaisar bijak telah memerintahkan bahwa tidak seorang pun yang berusia di atas 30 tahun diizinkan untuk berpartisipasi. Berapa usiamu? Beraninya kamu mengabaikan perintah Kaisar yang bijak. Kamu sedang mendekati kematian. Pria kekar itu berteriak dengan marah, auranya mendominasi. Haha, komandan aneh ini sudah tamat. Dia berani mengabaikan perintah Kaisar yang bijak. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian semua orang yang hadir. Omong kosong. Mata Anda yang mana yang melihat bahwa saya berusia lebih dari 30 tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, saya belum genap 30 tahun. Saya hanya sedikit lebih tua. Jangan menilai buku dari sampulnya. Lu Ming berkata dengan santai. Hal ini mengejutkan banyak orang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Lu Ming sepertinya usianya tidak di bawah 30 tahun. Dia pasti berusia lebih dari 30 tahun. Orang ini jelas-jelas mencoba menyelinap masuk. Banyak orang berpikir demikian. Kamu, minggir. Jangan menghalangi jalan. Sebuah suara dingin datang dari belakang Lu Ming. Itu adalah suara seorang wanita. Itu enak di telinga, tapi dingin dan sombong. Lu Ming berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia tinggi dan ramping, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia tidak kalah dengan Dewa Tan Xiang, Jing Conling, dan lainnya. Itulah Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Beberapa orang sedang berdiskusi dan memandang Liu Yuxin dengan penuh semangat. Jadi itu Liu Yuxin, salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Liu Yuxin memang sangat cantik. Dia sangat cantik, seperti mimpi. Dari penampilannya saja, dia tidak kalah dengan Dewi Tan Xiang dan Jing Conling. Kaisar Naga Abadi Chapter 1115 Bahasa Indonesia. 1115 bab 1115 berlutut untuk memakan kotoran. Di sekitar Liu Yuxin, ada 3 atau 4 pemuda. Mereka jelas adalah penjaga bunga Liu Yuxin. Berdiri di tengah-tengah 3 penjaga bunga, Liu Yuxin seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Dia sangat dingin dan sombong. Dia melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh, matanya menunjukkan sedikit penghinaan, seperti angsa putih yang bangga. Jenggot lebat, apa yang kamu lihat? Apakah kamu bahkan melihat Yuxin? Kenapa kamu tidak kencing dan melihat ke cermin? Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih ingin menyelinap masuk dan berkompetisi. Jangan bilang kamu masih ingin menikahi Putri Nianlin. Kamu benar-benar seekor kodok yang menginginkan daging angsa. Cepat tersesat. Selain Liu Yuxin, beberapa pemuda menegurnya satu demi satu, bertingkah angkuh dan perkasa. Beberapa orang ini jelas datang ke kota suci kemudian dan tidak mengetahui pencapaian mengesankan Lu Ming. Dari mana asal anjing liar ini? Tidakkah mereka tahu aturannya dan terus menggonggong? Aku di sini dulu, jadi aku belum masuk. Kalian mengantri untukku, mengerti? Lu Ming memandang beberapa dari mereka dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu sedang mencari kematian. Sampah. Wajah para pemuda itu sangat pucat. Mereka memarahinya satu demi satu. Jika bukan karena mereka tidak bisa bertarung di sini, mereka pasti sudah membunuh Lu Ming sejak lama. Ekspresi Liu Yuxin sangat jelek dan suram. Jelas, kata-kata Lu Ming barusan telah memasukkan dia ke dalam omelannya.
Sampah ini tidak menghormati perintah kaisar yang bijak. Dia jelas lebih tua dari kaisar, tapi dia masih ingin menyelinap masuk. Saya menyarankan agar kita segera membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. Seorang pemuda berjubah merah adalah yang paling sombong. Bagaimana jika aku tidak lebih tua darinya? Lu Ming meliriknya sekilas. Jika umurmu belum lebih dari 30 tahun, aku akan segera berlutut dan memakan tanah. Pemuda berjubah merah itu berteriak. Dia melihat lebih dekat pada Lu Ming dan bahkan lebih yakin bahwa usia Lu Ming tidak boleh lebih rendah dari 30. Baiklah, saya meminta untuk menguji usia tulang saya. Lu Ming berteriak keras, suaranya menyebar jauh dan luas. Disetujui, biarkan dia mengikuti tes. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Itu adalah Xie Qitian. Para penguasa secara alami telah melihat semua yang terjadi di sini. Ya, seorang lelaki tua terbang dari samping Xie Qitian. Dengan lambaian tangannya, sebuah cermin muncul. Ini adalah cermin pengukur tulang. Itu bisa mengukur usia tulangmu. Orang tua itu menjelaskan. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari cermin pengukur tulang dan menyelimuti Lu Ming. Pada saat itu, hampir semua mata tertuju pada Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming sebenarnya belum genap 30 tahun? Itu tidak mungkin. Dia terlihat hampir 40 tahun, tapi usia sebenarnya pasti lebih tua lagi. Bus. Saat ini, cermin pengukur tulang bergetar dan 25 roda bundar muncul. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan memenuhi langit. Ini adalah roda tulang, dan satu roda melambangkan 1 tahun. Di cermin pengukur tulang, roda bundar berukuran 25 muncul, melambangkan usia Lu Ming. Usianya baru 25 tahun. Terlebih lagi, roda ke-25 tidak terlalu terang. Ini berarti Lu Ming masih jauh dari usia 25 tahun. Adegan itu langsung menjadi tenang. Semua orang memandang Lu Ming dengan bingung, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Sarangnya, dia belum genap 25 tahun. Komandan hebat ini sebenarnya belum genap 25 tahun. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Dia tampak seperti hampir berusia 40 tahun. Dia tumbuh terlalu cepat. Sungguh menyakitkan bagi mata. Dia bahkan belum berumur 25 tahun. Bukankah itu berarti dia termasuk generasi muda? Dia menekan Wu Chang sebelumnya. Adegan sempat heboh, namun setelah kalimat terakhir, adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Benar sekali, usianya kurang dari 25 tahun dan termasuk generasi muda. Kuncinya adalah dia telah menekan Wu Chang. Jika Lu Ming berusia 30-an atau 40-an, atau bahkan lebih tua, dan dia telah menekan Wu Chang, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun, Lu Ming berusia 20-an dan lebih muda dari Wu Chang. Itu adalah cerita yang berbeda. Ini berarti komandan yang sangat kuat ini adalah favorit surga yang langka, yang bahkan lebih kuat dari Wu Chang. Semua orang menghirup udara dingin. Komandan yang luar biasa ini terlalu hebat dan benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Bukannya tidak ada yang mengira Lu Ming adalah orang lain yang menyamar. Namun, jika ingin bergabung dengan aparat penegak hukum, ia harus melalui pemeriksaan identitas. Dia bisa mengubah penampilannya, tapi bisakah auranya diubah juga? Orang terkutuk ini. Di dalam pintu, Wu Chang secara alami melihat pemandangan ini. Dia segera mengertakkan gigi dan ingin menggigit Lu Ming. Beberapa orang dari faksi pedang bela diri surgawi juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka menderita kerugian besar di tangan komandan ini. Beberapa mata penguasa berbinar saat mereka mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Nes, komandan, dia baru berusia 25 tahun. Taixing dan yang lainnya benar-benar tercengang. Jika cermin pengukur tulang tidak mengukur usia tulang Lu Ming, mereka masih sulit mempercayainya. Di belakang Lu Ming, mata Liu Yuxin dan pemuda lainnya hampir keluar. Pemuda berjubah merah khususnya hampir menggigit lidahnya. Bolehkah aku masuk sekarang? Lu Ming memandang pria kekar yang menjaga pintu. Bisakah? Kamu boleh masuk, haha. Pria kekar yang menjaga pintu tersenyum canggung. Dan kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Jika saya belum genap 30 tahun, Anda harus berlutut dan makan tanah. Ayo mulai sekarang. Tatapan Lu Ming tertuju pada pemuda berjubah merah itu sambil berkata dengan dingin. Ini, itu,
Aku hanya mengatakannya dengan santai mengatakannya. Wajah pemuda berjubah merah itu memerah karena malu. Kentut ibumu. Lu Ming meraung dan menatap pemuda itu. Jenggot di wajahnya berdiri dan aura kuat meledak, menyelimuti pemuda itu dengan warna merah. Dia memarahi, menurutmu tempat apa ini? Semua kaisar ada di sini, dan kaisar bijak ada di kursi Anda. Anda benar-benar berani berbicara begitu saja di depan semua kaisar bijak. Untuk apa kamu menganggap semua kaisar? Apakah ini orang yang sedang bercanda denganmu? Saya pikir kamu ingin mati. Setiap kata Lu Ming seperti palu besar yang menghantam hati pemuda berjubah merah itu, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Tidak, aku tidak melakukannya. Anda berbicara omong kosong. Saya tidak menghormati kaisar. Pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali, keringat dingin membasahi wajahnya. Kamu masih menyangkalnya, lalu lakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mengajarimu. Lu Ming berteriak. Dia bergerak dan tiba-tiba muncul di depan pemuda berjubah merah itu. Dia menekankan tangannya yang besar ke bahu pemuda berjubah merah itu. Pemuda berjubah merah ini adalah favorit surga kelas 3 dengan budidaya embrio roh lingkaran besar. Dia sangat terpisah dari Lu Ming dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Lu Ming menekannya dan dia jatuh ke tanah. Bang! Setelah mendarat di tanah, pemuda berjubah merah itu berlutut. Setelah itu, Lu Ming menekan kepalanya ke tanah. Dengan keras, wajah pria berjubah merah itu terhempas ke tanah, menyebabkannya pecah dan mulutnya penuh dengan kotoran. Gulu. Banyak orang di sekitar tiba-tiba menelan air liur mereka dan menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Komandan yang luar biasa ini terlalu sombong. Dia benar-benar membuat pemuda berjubah merah itu memakan tanah. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kurang ajar. Di sisi barat peron, seorang lelaki tua dari pasukan besar membanting meja dan berteriak dengan marah. Kekuatan ini adalah hall berdarah dingin, dan pemuda berbaju merah adalah salah satu elitnya. Banyak anggota aula berdarah dingin memelototi Lu Ming. Jangan tidak sabar. Berdiri di depan aula berdarah dingin adalah aula master, Kaisar Darah. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1116 Bahasa Indonesia. 1116 terlalu sulit. Baru saja, pemuda berjubah merah itulah yang mengatakan bahwa jika Lu Ming berusia di bawah 30 tahun, dia harus berlutut dan memakan tanah. Semua orang mendengarnya, termasuk banyak kaisar. Lu Ming secara langsung menggunakan kaisar untuk menekan pemuda berjubah merah dan kemudian menyerangnya. Tidak baik bagi Hall yang berdarah dingin untuk membela pemuda berjubah merah. Menarik. Itu memang menarik. Kamu sangat berani. Di sekitar peron, beberapa penguasa berbicara dengan acuh tak acuh dan memandang Lu Ming dengan penuh minat. Makan yang bagus. Dia tidak makan makanan eksotik, tapi suka makan kotoran. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia melangkah ke udara lagi dan pergi ke pintu masuk utama. Kata-katanya hampir membuat orang-orang Hall yang berdarah dingin muntah darah. Liu Yuxin mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Pemuda lain di samping Liu Yuxin memandang Lu Ming dengan ketakutan. Pemuda berjubah merah tidak bisa melawan sama sekali di tangan Lu Ming, yang mengejutkan mereka. Gadis kecil, kenapa kamu menatapku? Mata Lu Ming menyapu tubuh Liu Yuxin. Kemudian, dia tertawa dan berjalan melewati pintu. Mata Liu Yuxin memerah. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan membuat Lu Ming menyesalinya. Lu Ming berjalan melewati pintu utama dan sampai di depan 18 jalan. Beberapa elit menilai dia dengan rasa ingin tahu. Mereka semua sangat penasaran. Kapan favorit surga itu muncul? Perlahan, semakin banyak orang yang melintasi gerbang dan sampai di depan 18 jalan setapak. Pada akhirnya, tidak kurang dari 500 orang, semuanya merupakan favorit surga. Baiklah, mari kita mulai. Ingat, jika Anda terbang keluar atau terjatuh di jalur ini, Anda akan gagal. Suara Xie Qitian terdengar. Bus. Suara mendesing. Segera, ada orang yang bergegas. Ada satu orang di setiap jalan. Ketika mereka bergegas ke jalan yang dibentuk oleh cahaya pelangi, sesosok tubuh muncul di jalan dan menyerang favorit surga di jalan.
Jejak telapak tangan itu meledak, dan di 18 jalur, 18 pemuda itu semuanya meraung dengan marah dan terlempar keluar dari jangkauan jalur cahaya pelangi. Gagal. Dalam sekejap, ke-18 pemuda itu gagal. Itulah kekuatan dewa spiritual. Itu sebenarnya adalah kekuatan dari dewa spiritual. Ada dewa spiritual yang menghalangi jalan. Bagaimana kita bisa bergegas? Ini terlalu sulit. Ekspresi banyak orang berubah dan menjadi sangat jelek. Sebenarnya ada dewa roh yang menghalangi jalan. Bagaimana mungkin para pemuda di alam embrio roh itu bisa melewatinya? Sepertinya bagian pemutarannya akan menghilangkan banyak orang. Itu benar. Dengan adanya dewa spiritual yang menghalangi, berapa banyak orang yang dapat menerobos? Petik 2. Itu normal. Kaisar bijak juga mengatakan bahwa hanya 10 besar yang dapat memasuki istana kuno Kaisar bijak. Apa yang bisa dilakukan oleh keajaiban alam embrio roh itu jika mereka bergegas? Itu hanya untuk menambah angka, jadi lebih baik dihilangkan lebih awal. Banyak orang di sekitar sedang berdiskusi panas. Di setiap jalur cahaya pelangi, ada sesosok tubuh yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Meski tidak nyata, mereka tetap mengeluarkan aura yang kuat. Selama aku bergegas, aku mungkin punya kesempatan. Dia pikir. Mata seseorang berkedip saat dia mulai membuat rencana. Bus, suara mendesing. Kemudian, 18 orang lainnya bergegas. Ledakan, ledakan. Ke-18 orang itu menyerang dengan telapak tangan mereka secara bersamaan. Kekuatan telapak tangan mereka seperti lautan badai, terus-menerus dan tidak ada habisnya. 17 di antaranya langsung dikirim terbang dengan kekuatan telapak tangan dan tersingkir. Namun, ada satu orang yang menjadi favorit surga kelas 3. Terlebih lagi, dia adalah sosok yang kuat di antara favorit surga kelas 3. Tingkat budidayanya sangat dekat dengan tingkat dewa spiritual. Dia menerima serangan telapak tangan secara langsung tetapi tidak dikirim terbang. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengincar peluang. Dia menggunakan teknik gerakan yang kuat dan bergegas mendekat. Dia bergegas melewati penghalang sosok itu. Haha, aku berhasil. Saya telah berhasil. Pemuda itu sangat gembira dan berlari ke depan. Namun, sebelum dia bisa merasa bahagia, 3 sosok lagi terbentuk di depannya. Masing-masing dari ketiga sosok itu berada pada tingkat pertama alam dewa spiritual. 3 kekuatan telapak tangan yang kuat bergegas menuju pemuda itu. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Pemuda itu berteriak dan terlempar oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. 3 dewa spiritual, 3 dewa spiritual, bagaimana kita bisa melewati ini? Banyak orang menghela nafas. Sudah sangat sulit untuk melewati satu pun, dan sekarang, ada 3 jalan lagi di depan. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Hampir mustahil untuk dilewati tanpa mencapai tahap dewa spiritual. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada orang yang pantang menyerah dan ingin mencoba. Fakta membuktikan bahwa setiap jalan adalah sama. Pada awalnya, ada sosok alam dewa spiritual tingkat pertama, dan di belakangnya, ada 3 sosok alam dewa spiritual tingkat pertama. Tentu saja, kekuatan tokoh-tokoh ini dianggap biasa di antara alam dewa spiritual tingkat pertama. Banyak orang gagal. Luming melihat pedang darah, prajurit mayat, Dongfang Yu dari Istana Surgawi di Tian, Ao Tu, dan Feng Xuan dari Lembah Iblis Surgawi semuanya gagal satu persatu. Meskipun bakat mereka dianggap yang terbaik di hutan belantara timur, mereka dianggap biasa-biasa saja di hutan belantara surgawi yang luas. Beberapa kelompok orang pertama tidak berhasil. Di angkatan ke-6, favorit surga kelas 2 mulai bergerak. Orang ini adalah kenalan lama Luming, darah Luozi. Sue Luozi mengirim dewa spiritual pertama terbang dengan satu serangan. Dia kemudian maju ke depan dan menghadapi 3 dewa spiritual. Namun, hal itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Sue Luozi. Dia memukul 3 kali dengan telapak tangannya dan memaksa ketiga dewa spiritual itu mundur. Lalu, dia menyerang ke depan. Yang mengejutkan adalah sebelum darah Luozi mencapai garis finish, lebih banyak sosok muncul di jalan. Kali ini ada 9 angka. 9 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Ledakan, ledakan, ledakan. Ke-9 sosok itu menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Ke-9 telapak tangan itu terhubung, satu demi satu, dan kekuatan telapak tangan itu seperti longsoran salju.
Wajah Sue Luozi berubah serius. Cahaya darah meledak dan mengembun menjadi pedang berwarna merah darah. Dia menyerang terus-menerus, menghancurkan 9 kekuatan telapak tangan satu persatu. Namun, setelah satu serangan telapak tangan, 9 sosok itu menyerang telapak tangan lainnya. 9 cetakan telapak tangan berkumpul kembali, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Kesembilan sosok itu sepertinya terhubung satu sama lain, dan kerja sama mereka sempurna. Dengan teriakan nyaring, Sue Luozi melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Itu mengeluarkan gelombang suara yang mengerikan dan mematahkan kekuatan telapak tangan. Kemudian, sayapnya seperti bilah surgawi, memotong sosok menjadi dua. Ia bergegas melewati celah dan terbang ke depan. Setelah melewati 9 angka tersebut, tidak ada lagi kendala di belakangnya. Perjalanannya mulus, dan darah Luozi menjadi orang pertama yang mencapai peron. Meski begitu, tetap saja membuat banyak orang merasa sedih. Kesulitannya terlalu besar. Dengan 9 eksistensi alam dewa spiritual tingkat pertama yang bergabung, kekuatan mereka bertumpuk dan terlalu kuat. Selain mereka yang telah menerobos ke alam dewa spiritual, siapa lagi yang berada di bawah alam dewa spiritual yang dapat menerobos? Namun, di antara generasi muda, selain para jenius kelas 2, tidak ada seorang pun yang berhasil menembus ke kelas 3. Lupakan saja. Saya tidak punya harapan. Perbedaannya terlalu besar. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berencana untuk menyerah. Memang, itu tidak perlu. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Itu benar. Kali ini, saya hanya akan menjadi penonton. Banyak orang angkat bicara dan menyerah. Buang-buang waktu saja. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dan seorang pria muda melangkah keluar. Orang ini mengenakan jubah hitam, matanya seram, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Dia sangat kedinginan, dan orang-orang yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kaisar Naga Abadi Chapter 1117 Bahasa Indonesia. 1117 Begitu banyak favorit surga yang penuh kuasa. Bawah selatan, anak gelap. Seseorang berkata dengan suara rendah, memandang orang ini dengan ketakutan. Darkchild dikatakan eksistensi yang setara dengan 5 tokoh besar di benua tengah. Namun, dia belum pernah bertarung dengan orang-orang dari 5 tokoh besar, sehingga banyak orang yang skeptis. Masing-masing dari 5 penguasa di benua tengah adalah seorang jenius yang menekan era. Tidak semua orang bisa mencapai level itu. Siapa yang akan percaya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ledakan. Tiba-tiba, aura anak kegelapan melejit, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Kemudian, suara mendesing. Darkchild berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju dengan kecepatan yang menakutkan. Pada tahap pertama, sosok itu baru saja menyerang dengan kekuatan telapak tangan ketika Darkchild melewatinya. Tubuhnya langsung meledak, tidak menimbulkan hambatan apapun bagi anak gelap. Di ronde kedua, ketiga sosok tersebut menyerang secara bersamaan. Jejak telapak tangan mereka sangat besar, namun hasilnya sama dengan gambar sebelumnya. Darkchild menerobos mereka dan ketiga sosok itu meledak. Kecepatan anak gelap tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah ketiga pembangkit tenaga listrik Dewa Roh itu adalah udara. Sosok anak berkulit gelap itu seperti aliran cahaya. Pada tahap ketiga, ke-9 sosok tersebut tidak mampu menghentikan sosok anak kegelapan sama sekali. Dia juga dilarikan, dan ke-9 sosok itu meledak. Sosok anak berkulit gelap muncul di peron. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Itu terlalu kuat dan menakutkan. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat pertama seperti cangkang kosong di depan anak kegelapan. Dia bergegas melewati mereka. Di mata banyak orang, anak gelap baru saja berubah menjadi aliran cahaya hitam. Dalam sekejap, dia tiba di sisi berlawanan dalam waktu yang sangat singkat. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini jauh melebihi favorit surga kelas 2 biasa. Dia pasti berada di level 5 raja. Itu benar. Kami akan menonton ini. Favorit surga dari wilayah lain akan bentrok dengan 5 raja. Ini akan sangat menyenangkan. Kekuatan anak gelap mengejutkan semua orang. Haha, kalau begitu, aku juga akan berangkat. Sambil tertawa keras,
seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar. Orang ini mengenakan pakaian emas, rambut emas, pakaian emas, dan sepatu bot perang emas. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan, seperti matahari keemasan kecil. Kota Singa, salah satu dari 5 raksasa. Seseorang mengenali pemuda itu. Kota Singa berasal dari Tuan, Balai Harimau Singa. Itu adalah ras iblis, dan dikabarkan bahwa wujud aslinya adalah singa emas. Ia memiliki 90% garis keturunan binatang dewa, singa matahari dewa, dan sangat kuat. Hampir 90% dari garis keturunannya telah menjadi Sun Divine Lion yang berdarah murni. Namun, di benua hutan belantara surgawi, hampir tidak ada makhluk surgawi berdarah murni yang ada. Para penguasa iblis itu hanya menjadi berdarah murni setelah mereka menerobos ke wilayah kedaulatan dan mengalami transformasi. Namun, ini adalah budidaya pasca kelahiran. Masih ada perbedaan besar antara mereka dan binatang suci berdarah murni. Lion Capital, ayo pergi bersama. Begitu Sidu keluar, pemuda lain dengan mantel bulu 5 warna juga keluar. Hati semua orang tersentak ketika mereka mengenali pemuda ini. Kong Lin, talenta tertinggi dari pasukan Tuan dan Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa dia memiliki 90% garis keturunan binatang suci 5 elemen merak dan sangat kuat. Mereka juga merupakan 2 dari 5 raksasa di benua tengah. Dari 5 raksasa di benua tengah, 3 adalah manusia dan 2 adalah setan. Kong Lin. Sidu memandang Kong Lin dan tersenyum. Keduanya saling memandang dan bergerak hampir bersamaan. Sinar cahaya 5 warna dan sinar cahaya keemasan masing-masing mengarah ke suatu jalan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa jeda, seberkas cahaya melintas. Sama seperti anak kegelapan, keberadaan Dewa Roh yang menghalangi jalan mereka langsung diledakkan. Mereka tidak menghentikan mereka sedikit pun. Dalam sekejap, keduanya muncul di platform berlawanan. 5 raja itu sungguh luar biasa. Banyak orang menghela nafas. Inilah kekuatan dari 5 raja. Dibandingkan dengan mereka, favorit surga pada umumnya terlalu lemah. Bahkan banyak murid surga kelas 2 yang merasa tidak berdaya. Saya datang. Sebuah nama Buddha yang sangat dikenal Luming terdengar. Seorang biksu berwajah bayi, yang selama ini tersenyum, melangkah keluar. Beku yang tidak bermoral ini. Luming mengerucutkan bibirnya. Amitabha, nyanyian Buddha yang jelas terdengar. Sesosok tubuh mungil berpakaian putih melangkah maju dan datang ke jalan di samping biksu yang tidak bermoral itu. Bodhisattva perempuan. Bodhisattva wanita yang cantik sekali. Mata banyak orang berbinar. Itu sebenarnya adalah seorang biarawati. Dia mungil dan mungil, mengenakan kasaya putih bersih. Tubuhnya dipenuhi cahaya suci Buddha, seperti bodhisattva wanita yang keluar dari lukisan. Dia sangat cantik. Bahkan tanpa rambut hitam panjangnya, dia tetap tak tertandingi dan suci. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya setelah melihatnya sekali. Sangat disayangkan bahwa wanita cantik seperti itu, yang tidak kalah cantik dari 5 wanita cantik, sebenarnya adalah seorang bodhisattva wanita. Mendesah. Banyak orang menghela nafas penyesalan. Hehe, 2 keledai botak di gurun barat akan menyerang, biarkan aku menemanimu. Sambil mencibir, seorang pemuda berjubah hitam yang diselimuti api hitam melangkah keluar dan muncul di jalan lain. Seseorang mengenalinya sebagai salah satu orang pilihan di dunia bawah selatan. Bang, bang, di sisi lain, 2 sosok tinggi keluar pada saat bersamaan, menarik perhatian semua orang. Yang Potian dan Tuobasi dari dataran utara. Haha, sungguh hidup. Kalau begitu aku pergi. Biksu itu tertawa ketika cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, yang lain juga pindah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas maju. Dalam perjalanan, sosok dewa spiritual praktis tidak ada. Pada saat berikutnya, di platform seberang, Yang Potian, Tuobasi, biksu yang tidak bermoral, bodhisattva wanita, dan pemuda yang diselimuti api hitam semuanya tiba pada waktu yang bersamaan. Hampir semua orang kaget. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak favorit surga dari 5 raja. Banyak orang tersentak dan tergagap karena tidak percaya. Yang Potian telah lama menjadi salah satu dari 5 raksasa di benua tengah. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Adapun Tuobasi,
dia telah bertarung dengan Yang Potian beberapa kali dan namanya telah lama menyebar ke seluruh benua tengah. Sedangkan untuk biksu yang tidak bermoral, penampilannya di alam rahasia rumah bijak di perguruan tinggi dunia juga telah menyebar, dan semua orang juga menganggapnya sebagai kebanggaan surga di tingkat 5 raksasa. Ketiga orang ini seperti yang diharapkan. Namun, bodhisattva perempuan dan pemuda yang diselimuti api hitam juga sangat kuat. Itu sangat mengejutkan. Jangan bilang kedua orang ini juga punya kekuatan 5 besar. Lalu bagaimana kita bisa bersaing? 10 tempat teratas hampir terisi. Banyak orang menghela nafas. Pertama, Dark Child, lalu Lion Capital, Kong Lin, dan kali ini, ada 5 orang. Dengan keberadaan yang tak terduga, total ada 8 orang. Tidak banyak tempat yang tersisa. Kemudian, banyak favorit surga kelas 2 mulai bermunculan. Sekarang, hampir semua jenius kelas 2 telah melangkah ke alam dewa spiritual. Ujian ini tentu saja tidak sulit bagi mereka. Favorit surga kelas 2 semuanya lewat. Lu Ming melihat Dewi Tan Xiang, Jing Kongling, Kong Xin, Jun Yue, Kaisar Surgawi, dan beberapa lainnya yang tidak dia kenali. Kali ini, sebagian besar elit benua hutan belantara surgawi ada di sini. Selain beberapa pakar kebanggaan surga dari keluarga kekaisaran dan keluarga Xie, sebagian besar pakar kebanggaan surga telah berpartisipasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1118 Bahasa Indonesia. 1118 40 orang yang lewat. Pada saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa keluar. Pemuda ini sungguh biasa saja. Penampilannya biasa saja, dan tubuhnya juga biasa saja. Dia bertubuh sedang, dan wajahnya sangat tenang. Dia tidak memiliki kesombongan yang sombong, dia juga tidak memiliki aura seorang raja yang mulia dan sombong. Dia seperti pemuda biasa. Namun, saat pemuda ini keluar, dia menarik perhatian semua orang. Bahkan para penguasa mengalihkan pandangan mereka. Itu karena pemuda itu adalah Long Chen. Long Chen adalah nama terkenal di benua tengah. Dia adalah penguasa generasi muda di benua tengah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama ini, dia belum pernah merasakan kekalahan di antara teman-temannya. Selama pertempuran Providence, dia telah memasuki alam dewa spiritual, memimpin 4 raja lainnya dengan selisih yang besar. Ia dikenal sebagai favorit surga yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun di benua tengah. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mata semua orang tertuju pada Long Chen, menunggu untuk melihat bagaimana reaksinya. Bang! Long Chen maju selangkah. Benar, itu hanya langkah biasa, lalu langkah lainnya. Begitu saja, dia mengambil langkah demi langkah, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Satu langkah menempuh jarak beberapa mil. Kecepatannya tidak cepat, apalagi Yang Potian dan yang lainnya, dia bahkan tidak secepat favorit surga kelas 2. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan sosok pertama. Sosok itu muncul dengan telapak tangannya, dan Long Chen melakukan hal yang sama. Dengan keras, sosok itu meledak. Lalu, Long Chen terus bergerak maju. Dengan sangat cepat, mereka sampai pada tahap kedua. Di depan ketiga sosok itu, dia juga menyerang dengan telapak tangannya, dan ketiga sosok itu meledak. Kemudian, dia terus melangkah maju dan sampai pada tahap ketiga. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan 9 sosok itu meledak pada saat bersamaan. Kelihatannya sangat mudah, seperti awan dan angin. Lalu, dia melangkah ke peron. Kecepatan langkahnya tidak cepat, tetapi kecepatan dia melewati level tersebut sangat cepat. Angka-angka itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, secara umum, dia telah melampaui sebagian besar favorit surga kelas 2. Orang ini tidak terduga. Lu Ming menatap Long Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sama sekali. Aku akan pergi juga. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Dia secara acak memilih jalan dan bergegas maju. Penampilan Lu Ming tidak terlalu luar biasa. Meskipun dia juga menyelesaikan level dengan kecepatan yang sangat cepat, kecepatannya hanya rata-rata di antara keajaiban kelas 2 dan dia tidak menimbulkan terlalu banyak kejutan. Karena Lu Ming dapat menekan Wu Chang sebelumnya, wajar jika dia mendapatkan hasil seperti itu. Yang lainnya tidak terkejut. Setelah Lu Ming, beberapa jenius kelas 2 lainnya mengikuti. Setelah favorit surga kelas 2 selesai,
tidak ada orang lain yang mencobanya. Favorit surga kelas 3 yang tersisa, dan bahkan yang lebih lemah, semuanya menggelengkan kepala. Mereka tidak perlu mencoba, karena tidak mungkin mereka bisa lolos. Baiklah, seleksi sudah selesai. Ayo pergi, kata Xie Qitian. Dengan lambaian tangannya, 18 jalur pelangi menghilang. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada peron. Di peron, ada total 40 orang. Artinya, yang lolos seleksi hanya 40 orang. Nanming sangat kuat. Dia memiliki 2 orang yang diduga berada pada level yang sama dengan 5 raja dan 3 favorit surga kelas 2. Dataran utara juga sangat kuat, selain Tuobasi, ada juga 3 surga kelas 2 favorit. Saya merasa gurun barat adalah yang paling tak terduga. Ada 2 orang yang dicurigai sebagai orang penting, tetapi tidak ada satupun orang kelas 2 yang menjadi favorit surga. Itu tidak realistis. Saya pikir bahkan surga kelas 2 favorit tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Memang benar, gurun barat selalu tak terduga dan memiliki sejarah yang panjang. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang lalu biksu suci gurun barat muncul. Omong-omong, benua timur benar-benar malu. Hanya satu dewa kaisar yang lolos seleksi tampan. Haha. Banyak orang yang mendiskusikannya. Lu Ming melihat sekeliling dan itu benar. Tidak diragukan lagi, benua tengah memiliki penduduk terbanyak. Selain dia, ada 27 orang. 5 dari Neter Selatan, 4 dari Dataran Utara, dan 2 dari Gurun Barat, namun 2 dari Gurun Barat memiliki kekuatan yang tak terduga. Di timur yang tandus, hanya ada Dewa Kaisar. Wilayah tandus di timur. Lilai adalah yang terlemah di negeri terlantar, jadi bagaimana bisa ada keajaiban? Sudah cukup baik bahwa mereka memiliki Dewa Kaisar. Kudengar ada juga seseorang bernama Lu Ming yang berada di atas alam Dewa Kaisar, tapi dia tidak datang. Tidak, dia tidak melakukannya. Saya khawatir dia menolak, jadi dia tidak berani datang. Dia dulunya lebih kuat dari Dewa Kaisar, tapi sekarang dia mungkin lebih lemah dari Dewa Kaisar. Kamu benar, jangan bicara tentang benua timur. Kerumunan berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya, namun ketika disebutkan wilayah tandus bagian timur, mereka semua terlihat menghina. Di tengah kerumunan, Sui Jianyi, Ao Tu, Dong Fangyu, dan yang lainnya mengertakkan gigi saat mendengarkan. Namun di dalam hatinya, dia merasa tidak berdaya. Wilayah tandus di bagian timur memang yang paling lemah. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Mereka dulunya adalah tokoh-tokoh terkemuka di benua timur. Mereka yakin bisa membuat nama mereka terkenal di benua tengah. Tapi sejak dia datang ke benua tengah, dia mengalami pukulan besar. Ada terlalu banyak orang di benua tengah yang lebih kuat dari mereka. Bahkan Dewa Kaisar hanyalah favorit surga kelas 2. Hal ini membuat mereka merasa sedih. Saya ingin tahu reputasi seperti apa yang akan diperoleh Lu Ming jika dia datang ke benua tengah. Saya kira dia hanya akan ditekan dan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Pada saat itu, pedang darah 1, Dong Fangyu, Ao Tu, dan yang lainnya teringat Lu Ming. Namun, mereka merasa bahkan jika Lu Ming datang, dia tidak akan sebaik Dewa Kaisar. Kaisar tertinggi telah memahami kehendak ruang dan sangat kuat. Dalam pertempuran Providence, kehendak ruang kaisar tertinggi masih lemah, tetapi akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka percaya bahwa kaisar dewa saat ini telah melampaui Lu Ming. Oke, totalnya 40 orang. Mari kita mulai kompetisi putaran pertama. Aturan babak pertama sangat sederhana. Saya sudah mencatat waktu yang Anda perlukan untuk lolos seleksi. Sekarang, saya akan membagi Anda menjadi 2 kelompok berdasarkan waktu yang Anda habiskan untuk menyelesaikan uji coba. Semakin pendek waktunya, semakin baik hasilnya. 20 teratas akan berada dalam satu kelompok, dan 20 terakhir akan berada di kelompok lain. Aturan babak pertama adalah 20 orang terakhir akan menantang 20 teratas. Jika berhasil, mereka akan langsung maju. Jika gagal, mereka akan tersingkir. Terlebih lagi, setiap orang hanya dapat menantang satu kali. Orang yang ditantang hanya dapat menerima satu tantangan. Xie Qitian mengumumkan, apa, 20 terbawah akan menantang 20 teratas. Ekspresi banyak orang berubah. Tidak diragukan lagi, Yang Potian, Sidu, dan yang lainnya membutuhkan waktu paling singkat.
Yang tertantang hanya dapat menerima satu tantangan. Artinya pasti ada seseorang yang ingin menantang Yang Potian. Kalau begitu, bukankah Sidu dan yang lainnya pasti akan kalah? Sekarang, saya akan mengumumkan nama 20 orang terakhir. Wu Chang, Darah Luozi. Xie Qitian mengumumkan nama-nama 20 orang terakhir, dan orang-orang yang dipanggil memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Pada saat yang sama, mereka mulai mendata 20 orang yang tidak disebutkan namanya. Saya tidak menyangka bisa masuk 20 besar. Lu Ming tersenyum tipis. Selain dia, para jenius kelas 2 yang dikenal Lu Ming, seperti Peri Cendana, Jing Kongling, Di Shen, dan Wu Chengkong, semuanya telah masuk 20 besar. Di sisi lain, Kong Xin, Jun Yue, dan yang lainnya berada di babak 20 besar. Liu Yuxin juga berada di babak 20 besar, dan ekspresinya agak tidak sedap dipandang. 20 orang di belakang sedang mengukur 20 orang di depan dan memilih lawan mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 1119 Bahasa Indonesia. 1119 bab 1119 melawan Liu Yuxin. Yang Potian, Sidu, Kong Lin, dan Long Chen langsung diabaikan oleh mereka. Dia juga mengabaikan orang-orang seperti Tuobasi dan biksu yang tidak bermoral. Menantang mereka tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Selain itu, Dewa Kaisar yang telah memahami konsep ruang juga dikecualikan. Wu Chengkong, yang selalu menjadi favorit teratas surga kelas 2, juga dikecualikan. Ada juga beberapa orang yang tidak terduga. Ada juga dua dewi yang sangat cantik, Peri Tan Xiang dan Jing Conling. Mereka menjadi sasaran kejaran banyak orang. Tentu saja, tidak ada yang akan menantang mereka. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Tatapan banyak orang beralih antara Lu Ming dan dua lainnya. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Wu Chang sebelumnya, Wu Chang dianggap lemah di antara talenta kelas 2. Selain itu, Lu Ming telah menggunakan harta karun untuk memblokir serangan dewa spiritual tingkat keempat sebelumnya. Namun, dalam situasi seperti ini, dia secara alami tidak akan membiarkan Anda menggunakan harta karun untuk menang. Anda masih harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak diragukan lagi adalah salah satu target terbaik untuk ditantang. Sebelum kita mulai, saya akan membuat 2 poin. Pertama, ini hanya kompetisi, jadi kamu tidak bisa membunuh lawan. Kedua, Anda tidak bisa terlalu mengandalkan objek eksternal. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Xie Qitian mengumumkan, "Kamu, janggut lebat, aku menantangmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria berjanggut besar itu milikku. Kalian semua, pergilah. Dia milikku." Begitu Xie Qitian menyelesaikan kalimatnya, beberapa orang memperhatikan Lu Ming, ingin menantangnya. "Nes, apa menurutmu aku mudah ditindas?" Mata Lu Ming dipenuhi dengan keganasan saat dia mengalihkan pandangannya ke beberapa dari mereka. "Tunggu sebentar. Terlalu kacau untuk ditantang seperti ini. Mari kita lakukan sesuai dengan hasilnya. Mereka yang memiliki hasil bagus di 20 terakhir dapat mendapat prioritas untuk menantang." Suara Xie Qitian terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dan melaporkan nama 20 orang terakhir. Semakin banyak mereka melaporkan, semakin jelek ekspresi mereka. Mereka yang memiliki hasil bagus bisa menantang terlebih dahulu, jadi mereka pasti akan menantang yang lebih lemah. Dengan kata lain, orang yang bertahan sampai akhir pastilah yang terkuat. Misalnya, siapa yang akan menantang Long Chen, Yang Potian, dan lainnya. Mereka yang berperingkat lebih rendah pasti akan bertemu dengan Yang Potian dan yang lainnya. Bagaimana ekspresi mereka bisa bagus? Sekarang, mari kita mulai. Xie Qitian mengumumkan setelah pemeringkatan diumumkan. "Aku pergi dulu." Liu Yuxin melangkah keluar. Hasilnya adalah yang terbaik di antara 20 orang terakhir. Dia hampir masuk ke 20 besar. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan akhirnya mendarat di Lu Ming. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Janggut besar, aku menantangmu." Sebelumnya, Lu Ming tidak memberikan wajahnya apapun dan bahkan menekan bakat hall berdarah dingin di depan semua orang. Menurut Liu Yuxin, ini adalah tamparan di wajahnya. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Lu Ming. Sekarang dia punya kesempatan seperti itu,
Bagaimana dia bisa melewatkannya? Gadis kecil, kamu ingin menantangku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, berhati-hatilah atau aku akan menghajarmu. Lu Ming menyeringai, tatapannya menyapu bagian tertentu dari Liu Yuxin. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Liu Yuxin jelek. Orang ini benar-benar mencari kematian. Salah satu dari 5 besar, ibu kota singa, memancarkan cahaya dingin dan niat membunuh dari matanya, menyebabkan orang-orang yang berdiri di sampingnya menggigil. Di benua tengah, semua orang tahu bahwa ibu kota singa selalu menjadi pengejar Liu Yuxin. Karena Lu Ming berani menggoda Liu Yuxin seperti ini, jelas sekali bahwa ibu kota singa sedang mengincarnya. Liu Yuxin menantang Lu Ming. Yang lainnya mundur dan berdiri di tepi peron. Hanya Lu Ming dan Liu Yuxin yang berdiri berhadapan di peron. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu memohon ampun, namaku bukan Liu Yuxin. Mata indah Liu Yuxin dipenuhi dengan rasa dingin. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Lu Ming. Ini karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melakukan screening. Bus. Tiba-tiba, Liu Yuxin bergerak dan menerkam ke arah Lu Ming. Hal yang aneh adalah ketika Liu Yuxin bergegas keluar, sosoknya justru bertambah jumlahnya. 1 terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Pada akhirnya, platform itu dipenuhi siluet Liu Yuxin. Ada ratusan dari mereka, dan mereka padat, mengelilingi Liu Yuxin. Ini adalah teknik gerakan iblis ilusi dari Sekte Ilusi. Liu Yuxin sebenarnya telah mengembangkannya hingga tingkat ini. Sungguh mengejutkan. Di tepi platform, favorit surga kelas 2 mengenali teknik gerakan ini dan mengungkapkan ekspresi serius. Bagaimana mereka bisa menolak ketika ratusan sosok muncul sekaligus? Kekuatan tempur Liu Yuxin dianggap berada di tingkat atas bahkan di antara favorit surga kelas 2. Jari iblis ilusi. Dengan teriakan lembut, ratusan sosok itu mengulurkan tangan mereka pada saat bersamaan. Jari rampingnya lebih kuat dari senjata dewa. Mereka menembus kehampaan dan mencoba membunuh Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari segala arah, kekuatan jari diarahkan ke titik vital Lu Ming. Tombak hitam panjang muncul di tangan Lu Ming. Minglu berasal dari sekte tombak hitam, jadi dia telah membeli tombak hitam, senjata spiritual medium LV8, beberapa waktu lalu. Bus. Suara mendesing. Tombak panjang itu bergetar, dan bunga tombak hitam mengembun di udara dan terbang menuju kekuatan jari. Bang! Bang! Gelombang suara tabrakan yang padat terdengar, dan bunga tombak serta kekuatan jari menghilang satu demi satu. Bus. Kemudian, pancaran tombak hitam meluas dan menyapu dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Namun, teknik gerakan Liu Yuxin memang mengesankan. Menghadapi serangan seperti itu, ratusan sosok melayang di peron, berkedip dan menghindari tombak panjang Lu Ming. Mari kita lihat berapa banyak tembakan yang bisa kamu hindari. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan terus-menerus menyapukannya. Kilauan tombak itu seperti naga hitam, melonjak dengan hebat di platform besar dan menyelimuti seluruh platform. Meskipun teknik gerakan Liu Yuxin kuat, pada platform seperti itu, kekuatannya sangat berkurang. Segera, dia tidak bisa menghindarinya. Satu demi satu, sosoknya terkena cahaya tombak dan menghilang. Hah! Liu Yuxin mendengus dingin. Dia tidak mundur, tapi malah maju. Sosoknya berkedip tanpa henti, dan dia sangat cepat. Tombak Lu Ming seperti naga, tapi dia tidak bisa mengenainya. Saat dia mendekati Lu Ming, awan kabut abu-abu muncul di atas kepala Liu Yuxin. Di kabut abu-abu, ada 8 cakra emas. Ini adalah garis keturunan Liu Yuxin. Mimpi indah musim semi dan musim gugur. Pada saat itu, Liu Yuxin berubah menjadi awan kabut abu-abu. Kabut abu-abu meluas dengan cepat dan menyelimuti Lu Ming. Ketika Lu Ming diselimuti kabut abu-abu, dunia sekitarnya tiba-tiba berubah. Ledakan. Bumi bergetar hebat. Lu Ming melihat pertempuran brutal sedang terjadi di depannya. Sekte Jimat-Jimat. Lu Ming sangat terkejut. Di depan mereka ada Sekte Jimat-Jimat. Pada saat ini, formasi Yin dan Yang dari Sekte Jimat-Jimat telah rusak. Pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean menyerbu masuk dan membunuh jalan mereka menuju Gunung Yin dan Yang. Saat ini, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran berdarah. Dia melihat Yan Kuangtu, 9 matahari tertinggi,
dibunuh oleh Kaisar Bela Diri Di Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya telah tewas di tangan seniman bela diri tertinggi dari Istana Surgawi Kaisar Surga. Orang tuanya, murid-muridnya, dan teman-temannya semuanya telah berubah menjadi abu dalam pertempuran berdarah tersebut. Ilusi, ilusi, ini ilusi. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Di alam rahasia kediaman orang suci, dia pernah memasuki ilusi yang diciptakan oleh makhluk yang melampaui level kaisar dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Dibandingkan ilusi itu, ilusi ini terlalu palsu. Bagaimana hal itu bisa membingungkan Lu Ming? Lu Ming perlahan menutup matanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1120 Bahasa Indonesia. 1120 mata merah karena iri hati. Pada saat ini, Paragon, Kaisar, yang Maha Tinggi, dan banyak penggarap kuat lainnya, termasuk mereka yang ada di udara dan di kota suci, semuanya menatap ke peron. Dia melihat sosok Lu Ming, yang diselimuti kabut abu-abu. Itu adalah mimpi besar Liu Yuxin tentang musim semi dan musim gugur. Orang bernama Minglu itu sudah tamat. Dia diselimuti oleh mimpi besar musim semi dan musim gugur. Hasilnya telah diputuskan. Itu benar. Setelah impian besar Liu Yuxin tentang musim semi dan musim gugur digunakan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mundur. Setelah diselimuti, seseorang akan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Bahkan 5 pejuang muda teratas pun akan berada dalam bahaya. Liu Yuxin menang. Beberapa favorit surga kelas 2 sedang berdiskusi. Mereka tahu betapa menakutkannya mimpi Liu Yuxin. Ini adalah teknik rahasia garis keturunan Liu Yuxin, yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah itu, tidak ada yang berkata apapun. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Dalam kabut kelabu, mata Lu Ming tertutup rapat. Namun, hanya 2 menit sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Mari kita akhiri ini. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Dia berteriak pelan dan adegan pertarungan sekte jimat di depannya tiba-tiba membeku. Kemudian, ia pecah seperti cermin dan berubah menjadi ketiadaan. Lu Ming masih berdiri di peron. Kabut kelabu mengelilinginya. Merusak. Telapak tangan Lu Ming seperti pedang. Kehendak 5 warna itu meledak dan dia terjatuh. Ledakan. Bumi berguncang dan kabut kelabu bergulung. Itu terus-menerus dihancurkan oleh inti penting Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming mengambil langkah maju dan bergegas ke satu arah. Dia meraih dengan cakarnya dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Ke arah ini, kabut abu-abu menghilang, dan sosok Liu Yuxin muncul. Saat ini, mata indahnya terbuka lebar, dan mulut kecilnya terbuka. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Esensi vitalnya terkondensasi menjadi sebuah tangan besar dan meraih Liu Yuxin. Esensi vital mengalir masuk dan menyegel semua titik akupuntur utama di tubuh Liu Yuxin, membuatnya tidak mampu mengedarkan esensi vitalnya. Saat Liu Yuxin ditangkap oleh Lu Ming, kabut abu-abu di sekitarnya menghilang. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Liu Yuxin dikalahkan dan ditangkap. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Sebelumnya, kabut abu-abu menyelimuti mereka. Banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi dan berpikir bahwa Lu Ming pasti akan kalah. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini setelah menunggu selama 2 menit dan kabut sudah menghilang. Mata beberapa kaisar dan seniman bela diri tertinggi berkedip-kedip, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka jelas menyadari sesuatu. Biarkan aku pergi. Liu Yuxin berjuang sekuat tenaga di tangan Zhen Yuan, tetapi dengan Zhen Yuan yang tersegel, bagaimana dia bisa berjuang hanya dengan kekuatan fisiknya? Melepaskanmu. Hehe, apa aku lupa dengan apa yang baru saja kukatakan? Lu Ming menyeringai, matanya mengamati tubuh Liu Yuxin. Liu Yuxin menggigil. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, "Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Tentu saja aku akan menghajarmu." Mulut Lu Ming tersenyum dan janggutnya bergetar. "Kamu, jangan berani-beraninya." Liu Yuxin memelototi Lu Ming. Ancamannya jelas sekali. "Kamu masih berani mengancamku. Anda sedang mencari pemukulan." Sambil berpikir, dia mengendalikan Zhen Yuan-nya dan meraih Liu Yuxin. Kemudian, dia menamparkan bagian tertentu dari tubuh Liu Yuxin. Suara tajam bergema di seluruh area. Telapak tangan Lu Ming menamparnya dengan keras.
Kesunyian. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Banyak orang menatap pemandangan itu dengan mulut terbuka lebar. Dia menabrak taksi Liu Yuxin. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang tergagap, namun setelah sekian lama, dia tidak bisa melanjutkan. Mereka tidak percaya, si cantik yang tak tertandingi, Liu Yuxin, sebenarnya telah dipukuli di depan umum. Ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana Minglu ini bisa memiliki keberanian seperti itu? Liu Yuxin adalah salah satu dari 5 wanita tercantik di benua tengah. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang merasa iri, tidak peduli mereka muda atau tua. Beberapa orang sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Dia adalah salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Mereka ingin menamparnya dan merasakannya, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Kamu sedang mencari kematian, membunuh. Raungan keras terdengar saat niat membunuh yang mengerikan meledak. Cahaya keemasan melonjak ke langit. Sidu memandang Lu Ming dengan niat membunuh, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Ming. Seperti yang diketahui semua orang, semua singa mengejar Liu Yuxin. Karena Lu Ming berani memperlakukan Liu Yuxin seperti ini, dia tentu saja ingin membunuh Lu Ming. Pada saat ini, Liu Yuxin tercengang. Dia melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Dia sebenarnya, oleh Lu Ming di depan semua orang. Cara ini, dia berharap ada celah di tanah dan dia bisa membenamkan kepalanya di dalamnya. Kamu mati. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Liu Yuxin menjerit dan berjuang sekuat tenaga. Untuk apa kamu berteriak? Kamu berani mengancamku? Pukul aku lagi. Lu Ming memarahinya dan menamparnya lagi. Suara tajam bergema di seluruh area. Mata semua penonton hampir meledak, terutama para pria. Mereka sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Beberapa dari mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Seolah-olah mereka telah menggantikan Lu Ming untuk memberi pelajaran pada Liu Yuxin. Komandan, Taixing dan pasukan penegak hukum benar-benar terdiam. Mereka tahu bahwa Lu Ming sangat mengesankan, tapi ini terlalu mengesankan. Bahkan beberapa kaisar dan makhluk tertinggi di meja merasakan kelopak mata mereka berkedut dan hati mereka bergerak. Kurang ajar. Salah satu makhluk tertinggi dari Sekte Ilusi Tenang tidak tahan lagi. Dia berteriak, dan kekuatan yang maha tinggi memenuhi udara. Namun, mereka segera dihentikan oleh Kaisar Sekte Yuhuan. Hari ini adalah upacara pengorbanan jutaan tahun dinasti Shen kuno, dan semua penggarap kuat telah berkumpul. Selain itu, Lu Ming dan Liu Yuxin sedang melakukan pertarungan yang adil di panggung pertempuran. Tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur. Ming, kamu mati. Cahaya keemasan di tubuh kota singa semakin terang dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Siapa kamu? Diam. Lu Ming memandang Sidu dengan dingin dan berteriak. Hal ini membuat Sidu marah dan dia hampir bergegas membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia menahan diri. Dengan semua kaisar berkumpul di sini, dia tidak berani melanggar aturan. Kamu masih berani mengancamku. Tatapan Lu Ming beralih ke Liu Yuxin lagi. Aku akan membunuhmu. Liu Yuxin berteriak. Tamparan lainnya mendarat, dan teriakan Liu Yuxin tiba-tiba berakhir. Adapun orang-orang yang menonton, mereka sudah mati rasa. Komandan yang sangat berkuasa ini terlalu dikuasai dan menantang surga. Dia benar-benar melanggar hukum dan berani. Saya belum pernah mendengar tentang Minglu ini sebelumnya. Dia muncul entah dari mana. Pertama, dia menekan Wu Chang. Sekarang, dia memperlakukan Liu Yuxin seperti ini. Sejujurnya, saya terkesan. Kata favorit surga. Dia tampak sederhana dan jujur. Semua orang mengenalinya sebagai favorit surga dari kediaman prajurit raja. Rambutku putih, aku seorang biksu kecil, aku sangat iri. Proklamasi Buddha dibunyikan. Semua orang tercengang, karena orang yang mengatakan bahwa dia iri adalah seorang biksu yang tidak bermoral. Namun, dia adalah seorang biarawan. Apa yang membuat iri? Apakah dia ingin mencobanya? Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Amitabha, Buddha dari gurun barat memanggil nama Buddha, tampak malu.